Ini kalau kita memiliki rukun ini, maka dalam situasi kondisi bagaimanapun kita ini akan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rukun ibadah itu? Yang pertama adalah al-mahabbah. Yang pertama adalah al-mahabbah. Kemudian yang kedua adalah ar-raja. Dan yang ketiga adalah al-khawf. Ketika hadir 3 rukun ini, maka kita ini akan terus berusaha istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mahabbah. Selama tertanam kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada akhirat, kecintaan kita kepada surga, kita akan memaksa diri kita ini, ya, memerangi hawa nafsu kita ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Didorong dengan kecintaan kita kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah, ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kecintaan ini yang mendorong para sahabat untuk berangkat bersama Rasulullah SAW, berjihad, mengorbankan jiwa raganya, karena kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada akhirat. Sebenarnya orang yang mencintai dunia, dia akan minta izin kepada Rasul. Araditum bil hayati dunya anil akhir. Kan begitu ayat kemarin. Adapun orang-orang yang lebih ridho, lebih cinta dengan kehidupan dunia, mereka tinggal. Mereka tidak berangkat bersama Rasul. Mereka lebih memilih suasana yang sejuk, rumah yang dingin, ya, jamuan di rumahnya, kumpul bersama keluarga. Mereka lebih memilih itu. Tapi bagi orang-orang yang asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, itu bisa mengalahkan halangan, godaan dan tantangan apapun karena cintanya kepada Allah. Maka yang menjadi motivasi ibadah kita yang pertama adalah al-mahabbah, cintanya kepada Allah. Semakin kuat cinta kita kepada Allah, maka semakin besar dorongan dalam diri kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, roja. Kenapa kita kok susah-susah gitu ya, harus bangun malam, harus berlapar-lapar gitu ya? Kenapa itu? Karena ada sesuatu yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ridho Allah, bertemu dengan Allah, surganya Allah. Maka kemarin dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Jadi amal soleh itu akan dilakukan manakala ada roja di dalam diri kita. Oh, saya ini kan ingin bertemu dengan Allah, saya ini kan ingin mendapatkan keridhaan Allah, saya ini akan ingin mendapatkan surga dari Allah. Yarju, maka akan berusaha berbuat kebaikan, sekalipun resikonya adalah kehilangan nyawa, sekalipun resikonya adalah kehilangan kehidupan dunia ini. Tapi ada sesuatu yang diharapkan oleh Allah, dan inilah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk berjuang bersama Rasulullah SAW, sekalipun mereka merasakan sakit. Ya, in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah. Baik sahabat, kalau kalian merasakan sakit, perih, capek, ya, luka karena berjuang di jalan Allah, sama mereka pun sama merasakan. Mereka juga bisa terluka, mereka juga merasakan capek, letih. Tapi ada sesuatu yang membedakan antara kalian dengan orang-orang kafir itu. Apa kata Allah? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ada harapan kalian itu. Ada sesuatu yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menguatkan tekad, yang menguatkan semangat para sahabat untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Apa? Harapan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menguatkan tekad mereka. Kalau ini hilang. Ngapain capek-capek gitu. Ya begitu. Tapi karena ada sesuatu harapan gitu, maka kemudian ini menjadi penyemangat. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Al-mahabbah. Kemudian yang kedua ar-raja.
Yang ketiga adalah al-khawf. Kenapa mereka ini rela begitu ya, berjuang di Allah, rela mengorbankan jiwa raganya, rela mengorbankan harta kekayaannya? Kenapa? Karena mereka takut. Takut apa? Adzabun alim. Maka tadi dalam surah Al-Hujurat itu apa? Tunjikum min, dalam surah Asad, tunjikum min adzabin. Mereka takut. Saya kalau tidak berangkat bersama Rasul, bagaimana kalau saya nanti mendapatkan adzabun alim? Bagaimana kalau saya menjadi penghuni neraka? Bagaimana saya kalau nanti celaka di akhirat? Dan itu tidak mereka inginkan. Mereka sangat takut dengan azab Allah. Mereka sangat takut dengan hukuman dari Allah. Kalau saya tidak sholat, akan tahankah saya nanti di akhirat ya, dimasukkan ke dalam neraka sakor? Mereka bayangkan, neraka sakor, lawahatul bashar.